Kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Tadi malam kita sudah masuk ke ayat 11 dari surah Al-Balad, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ayat 11-nya, belum kita bahas semua, ya. Sip. Kita mulai tanpa berlama-lama. Nah, kemarin kita baru bahas huruf fa-nya saja, ya. Nah, sisanya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pagi ini kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari sini, ya. Nah, kira-kira nih huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf lam. Jadi ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis ya, nama aslinya ya. Namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam ini? Nah, kalau teman-teman masih ada yang menganggap bahwasanya huruf lam ini dilafalkan plek ketiplek seperti huruf L pada abjad alfabet, jawabannya adalah belum tentu. Lantas seperti apa huruf lam dilafalkan? Nah, pertama, jangan sampai menyerupakan plek ketiplek dengan huruf L alfabet, ya. Oke, kita mulai dari huruf lamnya dulu kalau sekarang, ya. Perhatikan teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf, tempat keluar. Kalau makhrijul huruf berarti tempat keluar huruf. Nah, di mana makhraj huruf lam ini dilafalkan? Oke, baik. Kita cek ya di mana huruf lam ini dilafalkan, sahabat-sahabat sekalian, ya. Oke, nih. Mana nih ya? Nah, huruf lam ya. Nih, perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan dari sini teman-teman sekalian. Ya, nih. Lihat ya, ini kan ada lidah. Nah, ini tepi lidah kita nih, samping lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidah, lalu samping lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi dari bagian ini teman-teman keluarnya jadi dari bagian ini. Samping lidah kiri yang depan, samping lidah kanan yang depan menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit depan, belakang gigi atas kita di sini. Sehingga ketika kita lafalkan huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Allah, itu huruf lam. Nah, banyak orang melafalkan lam gak begitu. Banyak orang melafalkan lam itu plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf L. Kalau L alfabet biasanya yang disentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah saja. Hanya bagian ujung lidahnya doang yang naik, yang nempel. Nah, jadi begini kalau L alfabet biasanya. Al. Bedakan antara A dengan L. Ya, jadi jangan betul-betul menyerupakan antara lam hijaiyah kita dengan L alfabet kita. Khawatir L alfabet kita itu memang tidak sesuai dengan makhraj lam. Nah, makanya lam harus dilafalkan sesuai dengan makhraj lam. Gitu. Jangan berpatokan pada abjad alfabet untuk huruf lam, ya. Jadi bukan fala tapi fala, la. Gitu ya. Jelas ya? Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Huruf lamnya di sini dia berharokat baris atas, ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah, ya. Kita tulis ya, namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas namanya adalah harokat fathah. Basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Nah, vokal A, maka huruf lamnya di sini kita nggak baca la, nggak kita baca li, nggak kita baca lu, tapi dia mesti dibaca dengan vokal A, dibacanya la. Karena apa? Karena dia berharokat fathah. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjutkan lagi. Kalau kita mendapati ada huruf yang berharokat fathah, dibaca keluarnya dengan vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Karakter pelafalannya adalah tipis teman-teman sekalian, ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, ketika berharokat fathah dia tidak akan condong pada vokal A kalau huruf tebal, ya. Nah, kalau huruf tebal dia akan terdengar bukan condong pada vokal A tapi seperti vokal O kalau huruf tebal. Contohnya huruf tebal apa? Misalnya kita ambil huruf shad. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Ketika huruf shad berharokat fathah, dia tidak akan dibaca sa, tapi dia akan dibaca condong pada vokal O. So. Kita buktikan. Ya, teman-teman sekalian nih. Perhatikan. So, bo, to, vo, ho, lo. Semua huruf-huruf yang tebal ketika fathah akan terdengar bunyi seperti bunyi vokal O. Oke, tapi huruf lam di sini ketika fathah huruf lam dia dibaca dengan vokal A.
la. Maka lam adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan Bang. Tandanya dia huruf yang tipis ketika fathah vokal A, gimana cara melafalkannya? Cara melafalkannya adalah dengan cara BMSS. Sering kita sebut dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya, jadi bukan cuman buka mulut saja. Kalau hanya buka mulut saja, khawatir pelafalannya seperti ini. La, la, la. Maka kita senyumkan sedikit. La menjadi la, la, la. Biar kadar tipisnya juga terperhatikan. Bukan hanya la, tapi la. Ya, jadi kita analogikan tipis ini dengan analogi diksi sambil senyum. Ya, buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyumnya untuk menjaga kadar tipisnya. Maka sekali lagi kita contohkan, bukan la, 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 tapi la. Semua vokal A ketika berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, begitu. A, ba, ta, sa, ja. Bukan a, ba, ta, sa, ja. Jelas sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, buka mulutnya sambil senyum ketika fathahnya vokal A, tandanya dia huruf yang tipis. Fala. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, perhatikan. Nih, di sini ya, lamnya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas. Sekarang panjang harokatnya yang kita bahas. Lamnya di sini dia berharokat fathah, lalu dia bertegur sapa dengan alif. Seharusnya kalau ada fathah ketemu alif, harusnya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya. Nama hukum tajwidnya matobi'i. Harusnya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, matobi'i ya. Fala, gitu kan? Fala, 2 ayunan, 2 kali ayun, 2 matobi'i, 2 harokat. Tapi kalau kita mendapati ada kondisi matobi'i, di setelahnya ada huruf yang dia bersukun, maka matobi'inya tidak usah dibaca kadar 2 harokat ya. Tapi langsung apa? Langsung dari fala ini 1 harokat saja. 1 harokat, lalu masuk ke mana? Langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukunnya. Nah, jadi langsung, gak usah dipanjangkan. Falaqu, lamnya nggak panjang, langsung masuk ke huruf yang sukunnya di sini. Yaitu huruf apa ini? Ini namanya huruf qaf. Gitu ya. Jadi, matobi'inya gagal aktif. Oke? Jadi jangan sampai dibaca gini. Falaqata hamal. Nggak perlu dipanjang-panjangkan. Jelas ya teman-teman sekalian ya? Oke, kita lanjutkan kembali sahabat-sahabat sekalian. Kita hapus dulu ya. Jadi langsung 1 harokat masuk ke huruf qaf sukunnya. Falaqo. Sip. Lanjut. Di sini kita mendapati ada huruf apa teman-teman? Warna hijau. Nih yang ini ya. Nah, ini namanya adalah huruf qaf. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya memang kita sebut dengan huruf qaf. Jadi jangan sampai ada yang sebut ini huruf ko. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ko. Huruf qaf ini dilafalkan seperti apa teman-teman sekalian? Yuk kita kenalan sama huruf qaf yuk. Ya, kita kenalannya ya. Nih, ingat setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Ya, lokasinya, titik keluarnya. Yuk kita lihat. Qaf dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Ya, artinya pangkal lidah atau lidah bagian terdalam kita. Yang mana itu, Bang? Sip. Nih, kelihatan gambarnya? Nah, jadi ini pangkal lidah kita, lidah bagian terdalam kita, area yang berwarna ungu disentuhkan ke langit-langit yang warna pink. Langit-langit yang warna pink ini adalah langit-langit yang lunak. Ya, oke, ya, ko, qi, ku, baqu, aku, itu. Di sini pangkal lidah, lidah terdalam kita disentuhkan ke langit-langit yang paling dalam, yaitu langit-langit yang pink, langit-langit yang lunak. Ko, jangan keluar nafas. Ya, nggak boleh gini. Ko, ki, terkhusus qaf berharokat kasroh dan dhammah. Suka keluar ada percikan-percikan nafas. Ki, ku itu kaf huruf, itu huruf kaf. Kalau keluar percikan nafas itu huruf kaf. Ini bukan kaf, bukan ki ku, tapi ki ku. Ya, jadi jangan sampai keluar percikan nafas. Oke? Ko, ki, ku, bukan ko, ki, ku. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, itu huruf qaf. Sekarang huruf qaf ini ketika sukun dia punya sifat. Huruf qaf ini
Ini qafnya dalam kondisi apa nih? Ada tanda petik di atas huruf. Ini namanya dalam kaidah istilah tajwid itu namanya tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati. Kalau qafnya dalam keadaan sukun atau mati, dia punya sifat yang hanya muncul ketika sukun. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Oke, sebelum kita bahas qalqalahnya, karena ini di tengah kalimat atau bukan pada saat kita berhenti melafalkan qalqalahnya, maka disebut dengan qalqalah sughra. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah qalqalah sughra. Oke, kita geser. Apa itu qalqalah dan apa itu sughra? Oke, kita izin bahas pelan-pelan nih. Qalqalah artinya adalah pantulan. Oke, sughra artinya pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan. Ya, maka di sini jangan sampai kita baca tanpa pantulan. Contoh, falaqtahama. Nah, nggak begitu. Itu nggak ada pantulannya, berarti keliru. Nah, harus ada pantulannya. Falaqtahama. Nah, jangan sampai cuman falaqtahama. Nah, bukan cuman falak, tapi falaqo. Itu ya, pantulkan dia. Oke. Nah, yang harus diperhatikan teman-teman sekalian, huruf qaf ini huruf yang tebal. Huruf qaf ini dalam keadaan sukun harus selalu dibaca dengan keadaan tebal. Jadi jangan sampai dibacanya gini, dengan pantulan yang tipis. Nah, ya, saya izin tulis ya. Banyak orang melafalkan qaf itu pantulannya pantulan yang tipis, teman-teman sekalian. Ini keliru. Contoh, falaqtahama, bukan falaq, tapi falaqu, tebalkan. Falaqtahama, bukan falaq. Bisa dibedakan nggak? Bisa dibedakan nggak? Ya, tuh ada yang ingat ya. Ada yang ingat, tap layar dan share kawan. Semoga teman-teman yang sudah share ya, Allah kasih pahala jariah ya. Allah kasih sebagai nilai bentuk perjuangan teman-teman mensyiarkan dakwah Quran ini. Yang sudah tap layar pun sama insyaallah ya. Siapapun, toh Allah Maha melihat dan malaikat tidak pernah berhenti mencatat segala bentuk amal solih teman-teman sekecil apapun ya. Jadi bukan kita lafalkan falaq, pantulannya bukan tipis tapi falaqu, tebal. Pangkal lidahnya diangkat, falaqtahama. Falaqtahamal aqabah. Jadi bukan falaqta, bukan tapi laqta. Falaqtahamal aqabah. Nah, itu huruf qaf dilafalkan seperti itu pantulannya ya. Jadi jangan sampai dilafalkan dengan pantulan yang kadarnya tipis, tapi pantulan dengan kadar yang tebal. Lalu yang kedua, jangan sampai pantulannya tertahan. Nah, ini sudah kita bahas nih. Pembahasan qalqalah jangan sampai pantulannya tertahan. Di mana? Di profil TikTok kita. Ini baru upload ya tuh. Oke? Sip. Jangan sampai pantulannya tertahan seperti ini. Falaqtahama. Enggak. Biarkan pantulannya mengalir saja, jangan sampai tertahan. Falaqta. Tuh, kita aja ringan. Falaqta, bukan falaqtahama. Banyak yang melafalkan begitu soalnya. Contohnya qalqalah pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Atau surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, enggak begitu. Pantulkan saja, nggak usah ditahan-tahan pantulannya, ya, gitu. Khawatir di sini teman-teman telah menyisipkan huruf baru. Apa? Huruf hamzah sukun di sini nih. Setelah qaf sukunnya seolah ada yang harusnya nggak ada hamzah, tiba-tiba kita tanpa sadar melafalkannya jadi ada hamzah sukunnya. Hamzah, kenapa tiba-tiba ada hamzah? Perhatikan, hamzah dari segi suara dia punya sifat yang namanya syiddah. Syiddah artinya adalah tertahan suara. Sifat syiddah pada huruf hamzah ini akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhentak, betul nggak? Nih, huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu akan terhentak, betul nggak teman-teman sekalian? Ya, contoh, nih, ya, contohnya di sini. Masya Allah sebentar, ya. Nah, nih, Masya Allah sebentar. Nih, ya, nih, Masya Allah, nih, ya. Musadatun. Di sini nggak kita baca musadatun ataupun musadatun, karena munya berjumpa dengan hamzah sukun, maka huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan merasakan sifat tertahan suara dari huruf hamzah sukunnya. Musadatun. Lanjut.
wa yu'tu, wa yu'tu. Tuh ya. Sya'nun, sya'nun. Tuh. Al-ma'wa. Tuh. Wa ta'kuluna, makulin. Tuh, semua huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah tuh, hamzah sukun itu terhenti. Tapi jangan sampai hamzah sukun ini muncul pada huruf pantulan qalqalah. Harusnya nggak ada. Falaqta, nggak. Harusnya falaqtahama. Nggak boleh ada huruf hamzah sukun di sana. Menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf dalam suatu kalimat ayat yang kita baca itu menjadi kesalahan besar. Karena apa? Karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai falaqtahama. Lam yalid wa lam yulad. Ya, gitu. Oke, paham? Saya nggak akan bahas langsung yang benernya di sini. Ya, oke, ditungguin aja. Pasti saya bahas. Sabar, ya. Oke, paham? Jadi falaqo, nggak, tapi falaqo. Pantulkan dengan tebal karena qaf sukunnya adalah huruf yang tebal. Ya, oke. Lalu dia jangan sampai tertahan. Falaqtahama, falaqtahama, falaqtahama. Jelas ya? Oke, sampai sini ya. Jadi jangan pantulannya jangan jadi tipis dan jangan juga tertahan ketika melafalkan qalqalah pada huruf qaf sukun. Ya. Sip, silakan kalau ini ada yang penting, teman-teman foto dulu, di screenshot dulu, simpan ke galeri HP-nya masing-masing. Ya, ke galeri HP atau fotonya masing-masing. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita bertegur sapa dengan huruf yang bentuknya seperti ada mangkok tapi ada titik duanya di atas. Ini namanya adalah huruf ta. Ta. Ya, kita tulis nama huruf aslinya dulu. Nama aslinya memang sudah disematkan vokal A. Nama aslinya adalah ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Jangan sampai lidah kita menjulur ke area luar mulut kita. Nanti saya contohkan seperti apa lidah menjulur ini. Ini keliru. Ya, contohnya begini. Tati tubat. Melet, betul. Gak boleh melet. Gak boleh keluar ujung lidahnya, gak boleh nongol, gak boleh ngelel. Tati tubat. Siapakah di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta ujung lidahnya masih keluar seperti tadi? Maka itu keliru. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta ini dilafalkan? Baik, kita kenalan sama huruf ta. Huruf ta bukan dilafalkan dengan cara seperti itu. Lantas seperti apa huruf ta ini dilafalkan? Yuk, kenalan. Ingat ya, tuh, huruf ta dilafalkan bukan dengan cara menjulurkan ujung lidah kita, digigit, melet, nongol, ngelel. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Makhraj huruf ta berarti artinya adalah tempat keluar dari huruf ta. Di mana tempat keluar dari huruf ta, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Lisan artinya lidah, torof artinya ujung. Ujung lidah kita diapain, Bang? Watta'u wadalu watamin huwa min uliya sanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Seperti apa itu, Bang? Seperti ini. Zoom. Kelihatan ujung lidahnya di sini? Tuh, ya. Nih, area yang berwarna ungu, ini ujung lidah kita warna ungu bukan habis ngemut permen lollipop, bukan. Ini untuk memperlihatkan titik artikulasi. Ujung lidah kita disentuhkan bukan ke luar mulut, bukan ke area luar mulut, bukan menjulur ke area luar mulut. Masih di dalam area mulut, tepatnya pada bagian pangkal gigi seri atas kita. Ya, jelas sampai sini? Tati tubat at it ut, kesana ujung lidah kita disentuhkan. Ya. Oke, jadi nggak keluar. Ya, nggak begini. Ta, ti, tu, tati tubat. Nggak begitu. Huruf ta dilafalkan. Ya. Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita contohkan pakai ilustrasi ya. Nih, perhatikan. Jadi huruf ta itu dilafalkan dari ujung lidah kita yang ini, ya, yang ini nih saya putar-putar biar kelihatan nih, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas di sini. Kan ini gigi seri atas ini 2 nih. Nah, ke pangkalnya di sini nih, ke gusi tempat tumbuhnya di sini. Ya. Nah, itu huruf ta dilafalkan. Ya. Ta, ti,
tu, at. Ke situ huruf ta dilafalkan. Jelas ya? Kalau masih bingung, oke, kita perlihatkan dari buku kami, dari buku saya ya. Nanti di buku saya ini ada ilustrasi setiap huruf. Ya, coming soon insyaallah. Nih huruf ta nih, dilafalkan seperti ini huruf ta. Ya, abaikan muka saya. Ya, lihat ilustrasinya saja. Oke, nih huruf ta dilafalkan. Zoom, nih, perhatikan. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, ta, ti, tu, at, it, ut. Paham? Jelas, bisa diikuti ya. Tinggal dipraktekkan di rumah. Ya, kita mengupayakan, kenapa saya mempersiapkan buku ini yang nanti ada ilustrasinya, biar apa? Biar kita maksimal dalam belajar. Kalaulah paham, itulah bonus dari Allah. Karena Allah gampang kok ngasih kita bonus paham tuh, gampang Allah. Bahkan kalau kita gak belajar pun Allah bisa-bisa aja. Cuman kan pahala kitanya dari mana nanti? Ya tiba-tiba bisa. Pahalanya kita dari mana nanti? Sedangkan setiap huruf kalau kita baca 10 kebaikan. Kalau terbata-bata dalam bacaan kita dikali lipat lagi, terbata-bata dalam bacaan dalam rangka belajar dikali lipat 2. Ya. Makanya kita mungkin hari ini belum bisa-bisa, biar apa? Biar panen pahala kita di hadapan Allah. Ya. Oke, semangat ya. Jadi sekali lagi huruf ta itu dilafalkan, lihat ya. Perhatikan huruf ta. Nah, perhatikan. Nih. Nah, perhatikan ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Siapa nih? Oke. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, perhatikan ya. Nih. Tuh, nempelnya ke sono, teman-teman kalian. Ta, ti. Nah, tuh ya, ke sini ya. Ini gigi sari atas kita, ini pangkal gigi sari atas kita. Oke, sip, teman-teman sekalian ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ke sini ujung lidah ke pangkal gigi sari atas kita ya. Ini nampak depannya begini. Apalagi nih? Peringatan, pemberian hadiah, konten tiruan. Konten tiruan ya. Yang disangka konten tiruan. Sebentar, saya izin foto lagi ya. Nanti biar kita sebentar. Konten tiruan. Konten kita yang sering disebut konten tiruan. Konten kita yang ditiru, kita yang disebut konten tiruan, teman-teman ya. Makanya tolong disupport ya. Oke, di close dulu itu, udah. Sip. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ta, ti, tu, at, it. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali sebentar. Ya, masih semangat ini? Masih semangat? Nah, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, jadi huruf ta, jangan sampai lidahnya menjulur. Sudah kita ketahui bagaimana huruf ta tadi dilafalkan. Sekarang kita lihat salah satu sifat dari huruf ta yang akan kita highlight adalah ta punya sifat namanya hams. Hams itu artinya apa, Bang? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Saya izin tulis ya, secara basic dulu. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang punya sifat hams, itu artinya mengalir nafasnya. Ya, oke. Mengalir nafasnya. Ya, tapi ada penghususan 2 huruf, yaitu huruf ta dan satu lagi huruf apa? Satu lagi adalah huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf itu dia punya sifat hams, tapi kadar si nafasnya itu bukan mengalir nafas. Bukan mengalir nafas, teman-teman sekalian. Oke, kita perlihatkan dulu huruf ta misalnya. Mana huruf ta tadi? Nah, ini ya, kita lihat ya, huruf ta ya. Oh iya, kegedean. Nih, huruf ta. Dia huruf ta punya sifat hams. Tuh, iya nggak? Punya sifat hams ya. Tapi karakternya dia percikan nafas. Sedangkan arti hams itu secara mendasar adalah mengalir nafas. Tapi untuk huruf ta dan kaf itu dia nafasnya hanya berupa percikan nafas. Kenapa? Oke, kita mulai dari yang mengalir nafas dulu. Perhatikan tuh, ya. Basicnya sifat hams itu adalah mengalir nafasnya. Contohnya pada huruf sin. Ketika kita lafalkan, nafasnya mengalir kan? Nah, nafasnya mengalir kan? Bukan cuman percikan kan huruf sin. Nah, itu karena basic hams itu mengalir nafas. Contoh satu lagi. Misalnya kita contohkan pada huruf fa ya. Nih, huruf fa dia punya sifat hams. Ya, kadarnya nafasnya mengalir. Contoh, kita lafalkan. Mengalirkan. Mengalirkan. Satu lagi.
Ya, contoh satu lagi. Misalnya huruf H kecil. Tuh, huruf H kecil dia juga punya sifat hams. Ya, kadarnya apa? Kadarnya nafasnya mengalir. Contoh mengalir kan? Nah, tapi kenapa untuk huruf ta dan kaf itu hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Oke. Kita mulai dari yang mengalir nafas dulu. Perhatikan teman-teman, huruf-huruf yang dia punya sifat hams, kadar basicnya itu nafasnya mengalir. Kenapa nafasnya bisa mengalir? Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah. Rokhwah itu apa? Suaranya mengalir. Mengalir suaranya. Ketika nafasnya mengalir, di saat yang sama dia diiringi oleh suara yang mengalir. Ya. Jadi ini satu paket nih, kalau dia mengalir nafas, pasti dia mengalir suara. Gak mungkin dia mengalir nafas tapi suaranya gak mengalir, gak mungkin. Kita buktikan. Ya, bunyikan nafas atau keluarkan aliran nafas dari huruf sin. Di saat yang sama telinga kita mendengar bahwasanya suara pun ikut beriringan mengalir. Sa, si, su, betul? Contoh satu lagi itu huruf sin. Misalnya sekarang kita praktekkan pada huruf fa. Fa, kenapa dia mengalir nafas? Sudah pasti dia bersandingan dengan sifat mengalir suara, yaitu rokhwah. Cobain aja. Alirkan sifat nafas dari huruf fa. Di saat yang sama telinga kita mendeteksi ada suara yang ikut mengalir, mengiringinya. Ya, betul nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Berbeda halnya dengan huruf ta. Sampai sana dulu tadi paham nggak teman-teman sekalian? Biar kita pahami pelan-pelan satu persatu. Kalau belum paham ya nggak apa-apa. Nggak harus langsung paham. Sekali belajar langsung paham. Enggak, pelan-pelan toh jadi pahala semua. Ya. Paham ya? Jelas ya? Nah sekarang, kenapa untuk huruf ta itu dilafalkan dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Nih. Nah, kenapa untuk huruf ta itu ya dia kadar nafasnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Karena apa? Karena hamsnya dia tidak bersandingan dengan sifat rokhwah. Tuh, dia bersandingannya dengan sifat syiddah. Syiddah artinya apa? Syiddah itu artinya suaranya tertahan. Ketika suara tertahan, impactnya yang harusnya hams itu mengalir nafas, jadi berimpact hanya berupa percikan nafas saja. Buktinya mana? Buktinya ketika kita lafalkan huruf ta pada makhrajnya, ujung lidah kan nempel tuh ke pangkal gigi seri atas yang tadi kita lafalkan. Ketika nempel, dia nggak ngalir suaranya, betul. Tapi dia langsung tertahan dulu. At, baru keluar percikan nafasnya. At, makanya dia sifat syiddahnya dulu tertunaikan. At, baru keluar percikan nafasnya. At, it, ketahan dulu dia, nggak langsung at, nggak gitu. Beda sama huruf sin dan huruf fa misalnya. Ketika makhrajnya dilafalkan, contoh huruf fa nih, ketika nempel makhrajnya, keluar nafasnya dan suaranya bareng. Kalau huruf ta nempel dulu at, terhenti dulu nafasnya, baru keluar percikan nafasnya. At, it, ut. Gitu teman-teman sekalian. Paham ya kenapa huruf ta dia nggak mengalir nafas? Karena dia hanya percikan nafas saja. Karena dia tidak disandingkan dengan sifat yang namanya rokhwah tadi. Paham? Jelas? Nah, teman-teman banyak-banyak komen seperti Bang Ardan nih. Nggak apa-apa. Jadi bikin kayak resume tapi di kolom komentar. Silahkan. Sambil teman-teman biar terpancing untuk mengingat apa yang tadi saya sampaikan. Ya, sambil mengingat teman-teman murojaah, sambil ikut meramaikan live-nya. Nggak apa-apa. Misalnya tadi huruf ta, ingat-ingat di mana makhrajnya, ditulis aja di situ. Ya, gitu. Biar live itu nggak kayak sepi kayak rumah kosong ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi. Jadi huruf ta di sini dia bukan mengalir nafas, tapi dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, saya izin tulis ya. Khawatir teman-teman ada yang nulis ya. Jadi saya izin ikut tulis di sini. Jadi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Oke, maka huruf ta di sini jangan sampai dilafalkan falaqatha. Enggak, jangan berlebihan. Falaqata, ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, ya, hams percikan nafas kaf dan ta. Keren tuh ya, bikin resume di kolom komentar tuh. Jadi sambil belajar, sambil inget-inget orang-orang yang baca, jadi ikut belajar, ngelihat komen teman-teman. Jadi semuanya bareng-bareng belajar sambil sharing. Gitu. Ustadz, buku panduan seperti yang di iPad itu ada nggak? Ada, nanti dalam bentuk buku kita lagi cetak. Bukunya nanti ada ilustrasi gambar makhraj, ilustrasi video 3D animasi. Nih, ilustrasi video 3D animasinya sudah sedang kita siapkan nih.
huruf-hurufnya tuh. Oh, ya. Dan kita siapkan teman-teman. Ya, asalkan sabar nungguin di grup, ya. Gitu. Oke. Bukunya nanti ada di buku kita, teman-teman sekalian. Nih bukunya. Ada video belajarnya langsung bersama saya nanti. Tuh, video belajar ada 88 video belajar. Tuh, ada nanti. Nih, di sini nggak kelihatan ya tuh. Lihat. Tuh, di sini. Tuh, kelihatan nggak? Ada video, ada bukunya, ya. Ada ilustrasi makrotnya siap-siap tuh, sedang kita siapkan. Ya. Nah, asal sabar teman-teman sekalian. Kok kesini? Bentar. Ya, oke, asal sabar. Ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi dipercikan saja nafasnya. Falaqata tu. Lanjut ya. Selanjutnya huruf ta di sini dia berharokat baris atas. Ingat, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah yang berharokat fathah bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, tapi bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Betul nggak? Betul nggak? Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, tapi di saat yang bersamaan bisa jadi juga dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, dia adalah huruf yang kadar pelafalan fathahnya tipis. Kalau keluarnya seperti vokal O, maka dia termasuk dalam huruf yang tebal. Jelas teman-teman sekalian? Faham sampai sini? Nah, ya. Sekarang huruf ta ini perhatikan. Huruf ta ini ya dilafalkan ya pakai vokal A atau pakai vokal O ketika berharokat fathah. Ternyata huruf ta ini ketika dia berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta kalau vokal A berarti dia termasuk dalam huruf yang pelafalannya kadarnya tipis. Kalau dia huruf tebal, ketika fathah bunyi vokalnya bukan A tapi O, terdengar seperti O. Ya. Oke, ini masih ada semangatnya ini. Mulai turun ini teh gimana? Semangat nggak? Masih ada ini yang support live ini masih ada? Atau saya sendirian ini berjuangnya ini? Ya. Yo, semangat teman-teman sekalian ya. Nah, lanjut. Jadi huruf ta berharokat fathah dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan dibaca dengan kadar yang tipis, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara apa? BMSS teman-teman sahabat-sahabat sekalian. BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sambil seolah tersenyum. Tipis-tipis saja. Ya, kenapa Bang nggak cuman buka mulut saja? Khawatir jika buka mulut saja ketika fathah, kita melafalkannya seperti ini. Ta. Sedangkan huruf ta huruf tipis, maka nggak ta, tapi ta. Kita analogikan kadar tipis ini seperti senyum. Senyum tipis-tipis. Ta, bukan ta, bukan juga berlebihan. Ta. Khawatir jadi aja dengan tapi a. Ta. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, bukan a, ba, ta, sa, ja, ha, da. Faham? Harus gitu, bukan harus sambil senyumnya. Teman-teman perhatikan, huruf tipis kenapa saya analogikan sambil senyum? Fahami? Oke, mau kita bahas? Kita bahas. Huruf tipis punya dua sifat yang akan selalu menyertai huruf tipis. Apa? Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Apa itu istifal? Apa itu infitah? Istifal artinya pangkal lidah kita terhampar. Jadi, perhatikan, ibaratkan ini adalah lidah. Ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Huruf-huruf tipis punya sifat namanya istifal. Istifal itu pangkal lidahnya nggak naik, tapi pangkal lidahnya datar. Ini aturannya. Ini aturannya. Huruf tipis pangkal lidahnya terhampar. Ini aturannya. Oke? Datar lidahnya. Yang kedua, huruf tipis punya sifat namanya infitah. Infitah itu aula tengah lidah kita atau aula mulut kita, rongga mulut kita terbuka. Ya. Dua sifat tadi yaitu istifal dan infitah yang akan selalu menyertai huruf tipis, kita analogikan sambil senyum. Gimana? Karena kalau nggak sambil senyum, biasanya kita melafalkannya ta, buka mulutnya, tipiskan dia, rilekskan mulutnya, kita analogikan sambil senyum. Ya, teman-teman mau menganalogikan seperti apapun, asalkan pelafalannya tipis, istifal dan infitah, ya udah betul berarti. Saya izin menganalogikannya sambil senyum, paham? Jelas? Bisa diikuti atau enggak perbedaannya? Ba dengan ba, ta dengan ta, kan huruf-huruf vokal A itu huruf tipis. Nggak mungkin dong kita baca
A'udzu billahi A'udzu billahi baru tebal, dia nggak senyum. Syaitonir rajim. Lidahku suka kaku-kaku pas ganti-ganti makhraj. Bukan cuman bunda, saya pun sama. Itu wajar. Saya pun begitu. Ketika saya bermulazamah sama Syekh, ini nanti siang saya mulazamah sama Syekh. Ya, Syekh Ali, beliau dari Mesir. Sama. Ya. Kalau saya mulazamah tuh nggak pakai nada, teman-teman. Kalau kita lagi bertalak sama Syekh, bacanya lempeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu bacanya. Fokus pada pelafalan. Biasanya kalau pakai nada kita nggak fokus. A'udzu billahi minasyaiton. Jadi kalau lagi talaki, fokus terhadap bacaan, nggak pakai nada dulu kita. Contoh misalnya pakai baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak pakai nada, lempeng. Nggak mikirin nada kalau lagi talak itu. Kecuali kita lagi lomba misalnya ya. MTQ misalnya gitu. Lanjut. Kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Halo, ini teh semangatnya masih ada? Ada yang support live ini nggak? Ada nggak? Udah mulai pada berhenti semangatnya? Oke, lanjut. Ya. Oke. Falaqtaha. Oke, keaktifan teman-teman menentukan penyebaran dalam konten TikTok, teman-teman. Ingat kata-kata saya. Ya, kalau pengen konten-konten TikTok baik, ikut andil dalam pergerakannya, ikut andil untuk berjuang. Ya. Oke. Sip. Lanjutkan. Nah, ini adalah huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf H. Haknya sering kita sebut dengan hak kecil. Ya, ada juga yang bilang ini hak pedas. Kenapa Bang ada yang nyebut hak pedas? Karena seperti kayak orang kepedesan. Gitu ya, kayak orang kepedesan gitu ya. Oke. Nah ini namanya hak kecil, kegedean. Namanya hak kecil. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ini ada dua. Apa saja? Yang pertama dan yang kedua. Dan ini kesalahan besar dua-duanya. Yang pertama, dibaca tertukar menjadi huruf H besar. Yang kedua, dibaca seperti semi-semi huruf kho. Ya, jika kesalahan ini terjadi, ini termasuk ke dalam kesalahan lahan jali. Ya, bukan bang jali, tapi lahan jali. Apa itu lahan jali? Kesalahan yang nampak dan besar. Kenapa bisa menjadi kesalahan yang besar? Karena tertukar huruf itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Nah, kan nggak asal-asalan teman-teman baca huruf. Akan hampir sama antara H besar sama H. Ya udah aja baca. Iya, itu kata siapa? Dalam surah Al-Fatihah saja kalau kita baca yang harusnya Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, kalau kita baca pakai H besar salah beda satu huruf. Alhamdulillahi apa artinya? Kebinasaan bagi. Naudzubillah sama naudzubillah. Ya, oke. Nah, ini penting nih, huruf-huruf bukan cuma asal kenal, tapi kenal banget, harus kenal banget teman-teman. Ya, lanjut. Falaqtaha. Nah, jadi jangan sampai dibaca tahama ataupun tahama. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Yuk kenalan sama hak kecilnya biar kita tahu gimana hak kecil dan kenapa bisa suka tertukar dengan dua kesalahan ini. Ya, yuk kita mulai. Hak kecil, di manakah engkau? Yuk, nih. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Sekali lagi saya nggak akan bosan menyampaikan ini. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf hak kecil? Hak kecil dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Ya, tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ya. Oke. Ya, Ustadz bisa nggak sih di Zoom aja, nanti ada ikuti di grup informasi kelas online kita yang free, yang berbayar, kelas offline kita pekan ini hari Sabtu di Bandung. Buat teman-teman yang mau gabung silahkan ya. Oke, nah wastul halqi. Nah, jadi dilafalkan dari sini hak kecil tuh. Nih, dari sini teman-teman, dari bagian tengah tenggorokan kita ya. Dari bagian tengah tenggorokan kita, dia punya karakteristik nafas yang berbisik. Nih, yang ini nih, di sini nih. Ini namanya bagian katup epiglotis yang warna ungu di sini. Ha, hi, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jelas gak sampai sini? Dari bagian tengah tenggorokan kita.
Ya, ini namanya katup epiglotis. Kalau teman-teman nggak kebayang, kita siapkan. Nanti ilustrasi ini ada di buku kita. Kapan launchingnya? Informasinya cuma di grup. Gimana cara masuk grup? Tungguin sampai akhir live. Nggak ada cara lain. Ya, oke, lanjut. Seperti apa huruf H kecil ini dilafalkan? Oke, kita cari ya di sini ya. Mana ya H kecil ya? Tuh, nanti ada di buku kita ini. Sedang kita persiapkan ya. Masih tahap terus penyempurnaan. Oke, abaikan muka saya. H kecil dilafalkan dari mana? Fokus nih. H kecil dilafalkan dari sini. Tepat pada bagian tengah tenggorokan, tepat pada bagian organ katup epiglotis. Kita coba lihat bagaimana pelafalannya. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Seperti itu H kecil dilafalkan. Ha, hi, hu, bah, ih, aha, ihi, uhu. Kalau pengen lihat secara bersamaan bagaimana pelafalan nampak depannya, bagaimana makhrajnya dilafalkan, ayo saya sediakan buat teman-teman. Yang pengen lihat makhrajnya, lihat di atas. Ya, lihat di atas. Yang pengen lihat pelafalan saya depan muka saya, lihat di layar bawah. Siap, kita mulai. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. H kecil seperti itu. Ya. Gitu. Dan ini hanya ada di buku kita nanti. Seperti apa bukunya? Nanti ada informasinya di grup. Seperti apa bukunya? Nah, nanti di setiap halamannya teman-teman sekalian, teman-teman bisa belajar. Lihat ya. Tuh. Ya, misalnya huruf hamzah, pelafalannya gimana, video animasinya tinggal di scan barcode, ya. Ilustrasi gambarnya, ya. Setiap hurufnya ada kondisi berharokat dibahas, latihannya, kesalahannya, video belajarnya, contoh penggalan katanya, contoh penggalan ayatnya, semua. Ya, tapi itu buat teman-teman yang sabar nungguin di grup ya. Mangga, teman-teman yang belum masuk grup tungguin makanya sampai akhir ya. Oke, sip. Ha, hi, hu, tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, banyak orang melafalkan H kecil tidak tepat dari bagian tengah tenggorokannya. Banyak orang melafalkan H kecil yang pertama, bablas kemana? Bablas terlalu ke bawah. Di sini. Kalau terlalu ke bawah, ini huruf apa? Huruf H besar, sohib-sohibku. Ya, yang saya cintai semua. Karena Allah. Ini kalau di sini jadi H besar. H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Karakter nafas yang mengalirnya adalah biasa. Ya, oke. Ha, hi, hu. Nah, ini H besar di sini keluarnya teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, harusnya di sini naikin sedikit ke tengah tenggorokan. Ha, hi, hu. Ya. Oke. Nah, tapi jangan juga dilafalkan bablas angine ke atas. Hah? Bablas kemana? Ke ujung tenggorokan. Kalau dilafalkan terlalu ke ujung, ke atas, keluar, itu yang keluar adalah huruf kho. Ini rumahnya huruf kho. Kho punya sifat mengalir nafas juga, tapi karakternya seperti mendengkur. Ya, seperti dengkuran. Ya, contoh kha, khi, khu. Kalau teman-teman H kecilnya masih ada kresek-kresek seperti itu, artinya terlalu ke atas. Jadinya huruf kho. Kho. Pak Ustadz, bukunya dijual nggak di keranjang kuning? Nanti ada, tapi informasi launchingnya cuma di grup. Ordernya nanti buku saya di TikTok. Tapi kapan launchingnya? Teman-teman dapatkan informasinya hanya di grup. Jadi yang nggak masuk grup nggak akan dapat informasi kapan bisa diorder. Gitu. Di grup juga teman-teman dapat rekaman live kita secara free. Informasi kegiatan tahsin offline online kita. Ya, informasi kelas-kelas yang sedang kita persiapkan. Tapi syaratnya satu, sabar. Sabar mau masuk grup, sabar menanti informasi di grup. Itu aja. Ya, lanjut. Oke, nah, ya, dilafalkan seperti itu. Jadi jangan sampai H kecil ini dilafalkan tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Dia tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan dengan karakteristik nafas yang berbisik. Ha, hi, hu, bah, bukan ha, hi, hu, bukan juga kha, khi. Ya, maka kita lafalkan sekarang. Pastikan, oh berarti ketahuan kenapa H kecil suka jadi H besar dan kho, karena nggak pas dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Tuh, jadinya tahu kalau belajar, kalau mau pelan-pelan, ya, gitu. Bayangkan teman-teman, kalau ada yang belajar seperti ini setiap hari, teman-teman ikut menyebarluaskan, kebayang dia senang dalam belajar, pahala buat teman-teman gimana? Setiap dia belajar, teman-teman kecipratan. Sayang, makanya teman-teman yang tidak wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu sayang. Toh pahalanya buat teman-teman. Ya, yang dia hanya menikmati untuk diri sendiri, sayang banget.
Ya, peluang pahala jariah telah teman-teman sia-siakan setiap harinya. Ya. Lanjut. Falaqtahama. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian, ya. Oke, jadi tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya. Betul, ya, hak besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Keren. Ya, insyaallah. Siap ya, lanjut lagi. Masih ada semangatnya nggak ini? Mulai turun nih kayaknya nih. Mulai capek gimana ini teh? Mulai pada kerja ya? Mulai pada kerja ya? Pada ngantor ya? Oke, baik. Lanjutin lagi, jangan ini teh kita. Lanjutin ya. Sedikit lagi boleh? Saya takutnya teman-teman udah mulai nggak semangat kayaknya ini teh. Kita cek dulu ini semangat gak ini teh pagi ini? Masih ada semangatnya? Lanjut. Coba atau lanjut aktif ya. Jadi penontonnya aktif. Ya. Falaqtaha. Oke, huruf H-nya sudah kita ketahui bagaimana dia dilafalkan. Dia berharokat baris atas, ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A, ya, maka huruf H kecilnya dilafalkan menjadi H. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis pelafalannya. Ya, oke, paham? Jelas? Nah, oke. Kalau kita mendapati sekali lagi ada huruf berharokat fathah, teman-teman yang udah mulai nggak semangat, perhatikan. Fathah dibacanya keluarnya dengan vokal A, kadarnya tipis, itu berarti tipis gitu ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, perhatikan ketika berharokat fathah, huruf tebal itu tidak akan condong pada vokal A. Ya. Oke. Tapi dia condong pada vokal seperti O, teman-teman sekalian. Ya, contohnya misalnya huruf dhad. Huruf dhad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika dia berharokat fathah, dia tidak dibaca dengan vokal A, tapi condong pada vokal O. Bo. Ya, huruf-huruf tebal ketika berharokat fathah itu akan condong pada vokal O. So, bo, po, wo, ho, go. Seperti itu. Kalau vokalnya A, ba, ta, sa, dia berarti karakter pelafalannya tipis. Ya, paham? Jelas sampai sini? Ya, lanjut ini. Ya, saya doakan ya pokoknya teman-teman yang terus bergerak bersama. Nggak saya minta tapi ada yang terus tap-tap layar. Nggak saya minta ada yang terus aktif di kolom komentar. Ya Allah, berikanlah pahala-pahala kebaikan yang istimewa. Karena berikhtiarnya istimewa. Ya, lanjut lagi ya. Oke, sambil nyetir hati-hati ya. Hati-hati ya sambil nyetir ya. Insyaallah. Lanjut. Kita lanjutkan. Yang lagi berangkat ke tempat kerja, semoga ya yang sudah support live ini, yang sudah bareng-bareng belajar di live ini atau di live manapun, selagi hal itu baik, ya diberkahi hari ini segala bentuk aktivitasnya, yang sedang mencari nafkah menjadi nafkah yang halal dan thayyib buat keluarganya, buat anak istrinya, ya, buat teman-teman yang sedang berjuang, ya para khususnya buat ayah-ayah nih, buat bunda-bunda berjuang untuk keluarganya di rumah, ayah yang sedang berjuang untuk mencari nafkah di luar, ya. Semoga Allah berkahi segala bentuk aktivitas teman-teman sekalian. Ya. Semoga wasilah Quran ini menjadikan teman-teman mendapatkan hal-hal baik pada hari ini, ya. Lanjut, teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ya. Namanya huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, jangan sebut dia ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Kalau mim dengan M plek ketiplek. Ya, bagaimana cara melafalkan mim? M saja. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Ma mi mu am. Mama mimi mumu am im Udah. Tapi hati-hati, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf mim adalah khususnya buat ibu-ibu, buat bunda-bunda, buat emak-emak. Jangan sampai melafalkan huruf mim begini. Ma, mi, mu. Bu, jangan sampai bibirnya dilipat. Ma, mi, mu, am. Ya, jadi kayak lagi ibu-ibu benerin lipen atau lipstiknya. Enggak, salah. Ya, oke? Jelas? Masya Allah, syukran Ustadz, berkat ngikutin live Ustadz saya jadi paham tentang makhraj dan tajwid bukan karena live kami. Itu izin Allah. Teman-teman ikuti live dimanapun,
teman-teman selagi ikhlas, sama-sama kita berjuang hanya karena Allah, tidak ada niatan utama yang lain, insya Allah Allah kasih keberkahan. Ya, tidak harus paham keberkahan itu, tapi semakin senang dekat dengan Quran, belajar baca Quran kok jadi menyenangkan, itu dari izin Allah, bukan karena dari penyampaian. Tapi kita berikhtiar, teman-teman berikhtiar, saya sama juga berikhtiar. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Teman-teman berjuang, saya juga berjuang. Kerjasama, sama-sama. Ya, lanjut teman-teman. Falaqtahama. Mimnya berharokat baris atas ya. Ingat, kalau vokal baris atasnya vokal A berarti tipis. Buka mulutnya sambil senyum ya. Ma, bukan mo, tapi ma. Falaqtahama. Sama semua nih, vokal A semua nih. Ya, fathahnya vokal A semua nih. Maka BMSS semua. Falaqtahama. Bukan falaqtahama. Ma, ha, ta gitu ya. Oke, lanjut. Sip, insyaallah gitu ya. Nah, dari ma ini ya, langsung masuk ke mana? Nah, langsung masuk ke mana? Langsung masuk ke huruf lamnya. Ya, iya enggak? Karena ada apa di sini? Dari ma kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan. Ini namanya kondisi apa? Kondisi lam ta'rif apa? Alif lam, kom apa? Komariah. Hati-hati, jangan komarudin. Bukan alif lam komarudin, alif lam komariah. Alif lam komariah adalah kondisi di mana kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda sukun, terdapat tanda mati. Ini alif lam komariah. Cara bacanya dari huruf sebelum alif lamnya langsung masuk ke huruf yang ada sukun alias huruf komariahnya. Ya, maka dari sini ma-nya langsung masuk. Falaqtahamal. Nggak perlu dipanjang-panjangkan maknya. Ada alif lam komariah, satu lagi ada alif lam syam, bukan syamsuddin. Nah, ini alif lam komariah, alif lam syamsiah. Ada bentuk seperti alif lam, di atas lamnya bukan sukun tapi tasydid, atau bisa jadi bukan di atas lamnya, di setelah lamnya ada tanda tasydid. Itu namanya alif lam syamsiah. Ini alif lam syamsiah, ya. Ini alif lam komariah, ya. Ini alif lam syamsiah. Oke, yuk sambil belajar. Mana lagi? Ini alif lam komariah. Mana lagi teman-teman? Alif lam komariah. Mana lagi? Alif lam syamsiah. Karena ada tasdid di setelah lamnya. Ya. Mana lagi? Ada lagi nggak? Halo, tuh ini alif lam syamsiah. Paham nggak sampai sini? Ya, gitu. Jadi di sini yang berikhtiar bukan cuma teman-teman. Saya juga berikhtiar. Berikhtiar memberikan yang paling maksimal walaupun tak menjadi yang terbaik di hadapan teman-teman. Tapi yang terbaik di hadapan Allah insya Allah, yang maksimal di hadapan Allah, ya, walaupun tidak menjadi yang terbaik. Faham sampai sini? Jelas ya? Jelas ya? Falaqtahamal. Nah, ini alif lam komariah, ya. Ingat, bukan alif lam komarudin, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Huruf lam di sini kita mendapati ada huruf di sini kita mendapati ada yang namanya huruf lam. Boleh saya bahas lagi bagaimana cara melafalkan huruf lam? Boleh? Boleh ya? Masya Allah ya. Baik. Bagaimana cara melafalkan huruf lam, sahabat-sahabat? Ini namanya saya tulis dulu deh. Nama aslinya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang menyebutkan ini namanya huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ya. Oke, mantap, masya Allah, tabarakallah. Ya, lanjut. Bagaimana cara melafalkan huruf lam ini, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Huruf lam ini dilafalkan. Siapa yang masih menganggap sama plek ketiplek seperti huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu sama. Nah, jadi gini teman-teman. Ada memang huruf hijaiyah yang memang dia plek ketiplek seperti kita melafalkan huruf pada abjad alfabet, tapi tidak semua. Maka patokannya diupayakan sebenarnya bukan disamakan dengan huruf Latin atau abjad alfabet, tapi harus tahu makhrajnya, harus tahu tempat keluarnya. Baru nanti kita bisa sandingkan dengan abjad alfabet sama atau tidak pelafalannya. Contoh sekarang, ya, jangan diserupakan dengan L dulu, ya. Tapi bagaimana huruf lam ini dilafalkan? Oke, yuk kita kenalan. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara walamu adnaha limuntahaha, ya. Nah, walamu adna halimun tahaha. Nah, bentar ya, nih. Oke, kita coba perlihatkan ke teman-teman. Ya, jadi huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Ya. Oke, walamu adna halimun tahaha. Perhatikan ya, nih.
Kelihatan? Ya. Nah, ini ada ujung lidah. Ya. Nah, lam itu bukan dilafalkan hanya betul-betul dari ujung lidahnya saja. Tapi lam itu dilafalkan dari sini nih. Dari samping lidah bagian depan yang kiri, samping lidah bagian depan yang kanan, kedua samping lidah ini, teman-teman sekalian, kedua samping lidah ini menyusur sampai ke ujungnya. Nah, disentuhkan ke langit-langit di atasnya, bagian depan, belakang gigi-gigi atas kita di sini. Maka ketika dilafalkan lam itu seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu lam. Paham lagi? Jelaskan lagi nggak? Perlu dijelaskan lagi nggak? Sekali lagi, lam itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah kita, tapi dia dilafalkan dari, nih saya izin zoom sedikit, dari tepi lidah bagian depan yang kiri, ya, menyusur sampai ke ujung lidah, tepi lidah bagian depan yang kanan, ya, yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Berarti seperti ini kurang lebih, dari sini kiri kanan tepi lidah depan menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan di atas belakang gigi seri atas kita. Nah, di sininya naik. Nah, maka begini pelafalannya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, teman-teman melafalkan L alfabetnya begini nggak? Kalau teman-teman melafalkan L alfabet teman-teman seperti ini, berarti sama L alfabetnya dengan lam. Tapi kalau teman-teman melafalkan L alfabetnya begini, al, maka beda. Kalau L alfabetnya begitu, makanya patokan huruf hijaiyah bukan ke abjad alfabet, tapi bagaimana cara makhrajnya dilafalkan, gitu ya. Bedakan antara Allah dengan Allah, antara illa dengan illa. Nah, kan beda. Ya. Jelas? Wallahu a'lam. Ya. Oke, nah seperti itu. Huruf lam dilafalkan, ya. Nah, sekarang lanjutkan. Jadi jangan sampai dibaca falaqtahamal, tapi falaqtahamal, ya. Jelas? Lanjut lagi. Sip. Kita zoom lagi. Lam di sini dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini namanya adalah tanda sukun. Ya, sering kita sebut dengan tanda mati. Lam sukun atau lam mati. Ketika lam dalam kondisi sukun, ada dua kesalahan yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, apa teman-teman sekalian? Kita tulis ya, ada dua kurang lebih yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam. Apa? Lam sukun ya. Jangan sampai yang pertama memantul. Ini keliru ya. Mana bunyi bel keliru? Nah, itu artinya keliru. Ya. Oke. Taunya mantul dari mana, Bang? Ketahuan dari bunyi vokal yang keluar. Nggak boleh ada bunyi vokal EU. Bunyi vokal EU tuh kalau di bahasa Sunda tuh dibacanya. Jangan sampai ada vokal nya. Tahamal aqabah. Tahamal mal'a. Nggak. Mal'a. Nggak juga. Tapi mal'a. Mal'a. Nggak ada nya. Siapa yang masih suka ada nya di sini ketika melafalkan lam sukun? Itu tetot, itu keliru, tidak tepat teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Falaqtahamal aqabah, nggak begitu ya? Tidak begitu ya? Oke, Bang, kenapa kok nggak boleh mantul? Karena huruf lam nggak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Baju di toko, ba jim dal to kof, baju di toko, bajunya di toko, bukan baju di mall. Maka huruf mim dan huruf lam mall nggak boleh termasuk ke dalam kolkolah, nggak boleh dipantulkan. Begitupun huruf mim sering dipantulkan. Enggak, tapi an'amta, bukan amta. Ya, paham? Sama lam juga jangan sampai dibaca falaqtahamal. Kenapa bisa mantul? Kenapa huruf lam sukun bisa mantul? Yo, saya izin mohon maaf ya, agak zoom, perhatikan. Perhatikan. Kenapa lam suka bisa memantul? Perhatikan, saya akan baca dengan slow motion. Lalu teman-teman analisis kenapa lam bisa memantul. Falaqtahamal aqa mal'a 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 mal'a. Kenapa? Tuh, kenapa lamnya bisa ada le-nya? Kenapa? Karena lidahnya keburu turun, karena lidahnya keburu lepas, sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan. Makanya tuntaskan dulu makhraj huruf lamnya. Ketika dia dilepas dari makhrajnya, lafalkan langsung, sambut dengan huruf berikutnya. Contoh,
falaqtahamal aqabah. Ketika nya lepas, biar nggak ada le-nya terdengar, langsung lafalkan huruf berikutnya. Falaqtahamal aqabah mal'a bukan le'a, bukan. Faham? Jelas sahabat-sahabat yang saya cintai semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah, karena Quran. Ya, Masya Allah. Faham? Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang nggak? Ini saya sengaja zoom begini, ya. Ini nanti mulai ada yang mengikuti, ya, cara seperti ini. Pakai setup yang sama, ya. Ada transisi seperti ini, sama ya. Ada pernah lihat? Disupport, nggak apa-apa, ya. Ditiru dalam hal-hal baik, berarti banyak guru-guru kita yang pengen memberikan yang terbaik buat teman-teman. Disupport, ya. Saya ditiru, seneng nggak? Seneng saya. Selagi buat kebutuhan buat umat, seneng saya. Kecuali hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi, gak seneng saya. Gitu, support, ya, gitu. Dan kita akan terus menjadi yang memberikan inovasi yang paling maksimal buat teman-teman. Kita cari dengan tampilan-tampilan alat peraga dan yang lain-lainnya. Biar apa? Biar terpantik semangat guru-guru kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain memberikan yang maksimal buat umat. Gitu. Coba nanti teman-teman cari yang begini-begini di Indonesia ya. Silakan cari. Ya. Lanjut. Falaqtahamal jadi nggak ada mal gitu ya. Jadi jangan sampai memantul. Ya, gitu. Lanjut ya. Yang kedua. Oke, jangan sampai dibaca lam sukun, dibaca betul-betul terputus suaranya. Tidak boleh putus suaranya. Jadi yang nggak boleh putus bukan hanya silaturahmi, tapi nggak boleh putus suara. Yang boleh putus itu adalah hubungan si doi dan si dia yang tidak diridhoi oleh Allah dalam ikatan cinta pernikahan. Wah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih yang punya anak gadis, ya, yang punya anak perempuan, kalau teman-teman perempuan ada laki-laki yang bilang aku cinta padamu, jangan sampai percaya. Kalau dia tidak datang ke rumah, ngomong di hadapan orang tua teman-teman, ngajak langsung ke dalam hal yang baik. Bohong. Ya. Bohong, ya. Jangan percaya. Bohong. Ya. Ya, bohong. Ya. Jadi siapapun nih, ya, yang nggak boleh putus itu huruf lam sukun, silaturahmi. Yang boleh putus hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa? Hubungan pacaran. Putus. Ya, itu harus putus. Oke? Kok jadi kesana ini teh? Nggak apa-apa ya, nyentil sedikit ya. Yang bagi yang merasa, kalau ada yang merasa tersinggung berarti merasa. Gitu ya. Oke, lanjut. Falaqtahamal. Jangan sampai gini. Bunyi antara lam sukun dengan ain ada jeda di antara mereka, ada jarak di antara mereka. Falaqtahamal alqa. Nah, falaqtahamal Nah, l-nya antara l ini dengan ain nggak boleh ada jeda nih. Kenapa? Karena huruf lam punya sifat yang namanya apa? Tawasut. Tawasut itu dia masih mengalir sedikit suaranya, ya. Maaf ya, masuk angin. Maaf ya, nggak boleh putus suaranya. Kalau putus, nama sifatnya harusnya bukan tawasut, tapi syiddah. Sedangkan lam nggak punya sifat syiddah. Lam itu tawasut, makanya l-nya ini masih jalan sedikit. Falaqtahamal mal'a. Jadi bukan mal'a. Nah, nggak boleh putus. Kenapa orang-orang biasanya melafalkan lam sukun putus? Kenapa? Karena nggak pengen mantul. Karena nggak pengen memantul lam sukunnya, akhirnya hati-hati gini. Falaqtahamal aqabah. Iya sih gak mantul, tapi nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Ya. Yang nggak jujur nggak? Ada nggak yang dia menghindari kesalahan memantul dengan cara memutus suara lamnya? Falaqtahamal aqabah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh memantul dan nggak boleh putus. Ngalir suaranya sedikit. Falaqtahamal aqabah. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Masih ada semangatnya ini pagi ini? Ya. Sip, kita baca bareng-bareng. Falaqtahamal aqabah.
Nah, gitu ya. Paham? Sip. Ayo kita baca bareng-bareng dulu teman-teman sekalian ya. Sip, kita baca bareng-bareng teman-teman. Habis ini kita akan coba belajar fokus pada hukum tajwid ya. Nanti kita belajar dari Al-Qur'an ini. Kalau tadi kan kita belajar fokus di huruf. Nanti kita belajar fokus di hukum tajwid di sini ya. Oke, ada fitur-fiturnya ya. Sip, kita baca dulu bareng-bareng ayat yang tadi. Siap? Falaqtahamal 'aqabah. Lagi. Falaqtahamal 'aqabah. Sekali lagi. Falaqtahamal 'aqabah. Ya. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Izin teman-teman sekalian. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Jelas? Faham? Ini nanti ya. Ini saya setelah ini soalnya langsung lanjut lagi bikin ini. Bikin video. Video buat di mana, Bang? Video buat di sini. Buat di buku kita nanti. Ada yang mau buku ini nggak? Ada video belajarnya langsung dengan saya nih. Video belajar 1, ada 88 video belajar di buku ini. Jadi habis ini saya sarapan, langsung syuting lagi. Di sini. Dari kemarin, dari seminggu yang lalu teman-teman sekalian. Ya. Begini terus. Makanya ini agak capek sebenarnya mata ya. Makanya support teman-teman di live itu sangat berpengaruh bagi kami. Ya. Gitu. Oke. Sip. Ya, sekarang kita fokus dulu belajar hukum tajwidnya, boleh? Boleh? Boleh nggak? Kita fokus belajar hukum tajwid ya. Satu ayat aja, satu ayat. Nanti setiap ada tulisan kode blok warna seperti ini, berarti kita akan belajar hukum tajwid. Ya, siap ya. Saya izin zoom dulu. Boleh nggak? Boleh nggak sekarang kita fokus di hukum tajwid? Boleh nggak? Ada nggak? Masih ada nggak semangatnya di sini? Masih ada semangatnya ini? Masih ada semangatnya teman-teman sekalian? Oke, baik. Kita baca bareng-bareng ya. Perhatikan. Sip, kita baca ya. Kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum. Oke, kita zoom, kita belajar. Teman-teman, afatatma'una. Di sini ada huruf yang diwarnai dengan warna spesial. Warnanya warna ungu. Huruf to namanya. Huruf to di sini dalam kondisi sukun. Huruf to dalam kondisi sukun punya cara baca apa atau sifat apa? Dia punya sifat yang namanya adalah qalqalah. Artinya memantul. Afatatma'una. Ya, dipantulkan jadi bukan afatatma'una. Oke? Dimudahkan dengan apa? Dimudahkan dengan ini. Ini namanya kode tajwid praktis. Jadi buat praktek langsung. Buat teman-teman yang butuh belajar secara praktek hukum tajwid. Qol artinya apa qol? Qol artinya apa? Cek dulu. Qol artinya apa? Bener nggak? Nih. Qol artinya qalqalah. Pan artinya pantulkan. Nol artinya nggak ditahan, nol harokat. Maka kita pantulkan. Afatatma'una. Semua yang kolpan begitu. Nih contoh di sini. Wa qad kanu. Maaf, wa qad kana. Tuh, dipantulkan juga. Karena dal suku juga punya sifat qalqalah pantul. Ya, gitu cara bacanya. Oke, kita lanjutkan. Hati-hati tapi teman-teman, jangan sampai pantulannya tertahan. Afatatma'una. Afatatma'una. Jangan sampai terpantul, jangan sampai terputus. Jangan sampai tertahan pantulannya. Pantulkan dengan ringan. Afatatma'una. Afatatma'una. Jangan afatatma'una. Ya. Itu dia qalqalah pantul. Lanjut. Di sini kita mendapati ayu minu. Perhatikan. Ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya ditandai dengan warna pink. Cara bacanya kenapa nggak dibaca anyu? Kenapa nun sukunnya nggak dibaca jelas anyu? Karena ada hukum tajwid di sini. Hukum tajwidnya apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya apa? Kita cek dulu ya. Kita cek dari buku kita dulu ya. Kita cek dulu sebentar. Maaf. Nah ini ya. Oh ya. Sebentar. Dari buku kita dulu kita cek ya. Idgham bi gunnah. Kita cek dulu. Nah ya. Ini mah buku yang baru nih, yang preview ini mah. Jangan yang preview atuh.
Ya, jangan yang preview teman-teman. Itu mah yang preview. Nah, yang ini ya. Oke, kita cari. Nah, nanti ada di buku kita sedang kami persiapkan buat teman-teman spesial ya. Nih. Oke, ya perhatikan, kita hapus dulu deh bahasan yang sudah-sudah. Ya, biar nggak ngelangin nih. Idgham bigunah itu artinya adalah ini kondisinya. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ada mim, nun, waw, dan ya. Sering disingkat menjadi yanmu, ya, nun, mim, waw, atau yauman, ya, waw, mim, nun. Ya. Nah, ketika ada kondisi ini namanya idgham bigunnah. Namanya idgham bigunnah. Idgham artinya apa idgham? Idgham artinya adalah lebur atau memasukkan atau meleburkan. Bi apa? Artinya dengan. Gunnah apa? Artinya dengung. Dengung. Leburkan dengan dengung. Masukkan dengan dengung. Apa yang dimasukkan dengan dengung? Bunyian. Hah? Apa bang? Bunyian. Hah? Apa bang? Bunyian. Bunyian di sini, maaf ya, kita gedein lagi. Oke, bunyian di sini kita masukkan ke bunyi au, ai, an, am. Halo, ini ada semangatnya nggak ini teh? Aduh, khawatir saya ngomong sendiri ini. Atau pada fokus nih, atau pada tidur nih. Hati-hati ya, masih pagi, jangan tidur. Masya Allah ya. Nah, perhatikan. An, ya, jadi idgham bigunah itu adalah meleburkan bunyi an ke bunyi 4 huruf ini. Kenapa bunyi an? Karena bunyi nun sukun itu an. Bunyi tanwin an in un itu bunyinya an. Maka ini perihal konsonan an yang kita masukkan ke huruf 4 huruf ini. Nah, contoh misalnya kita ambil contoh dulu ya. Contohnya nih. Ada nun sukun, malah ini lagi ya. Bentar. Ada nun sukun ketemu ya. Maka nggak dibaca liman yaro. N-nya nggak dibaca jelas, tapi idgham dileburkan. Limai, lalu bigunah masuk hidung. Bukan cuman bukan liman yaro, udah jelas salah karena N-nya dibaca jelas. N-nya dimasukkan ke ai. Ya, kita tampilkan di atas deh. Nah, nih lihat ayatnya di atas ya. Ya, perhatikan. Bunyi nun sukun di sini dimasukkan ke huruf ya. Liman, bukan liman ya, bukan liman ya, enggak, tapi limai. Ketika masuk itu ditahan 2 harokat. Limai, tapi hati-hati, ini idgham bigunah, harus dengan dengung. Bukan cuman asal masuk. Ini ya, ini contoh bacaan yang keliru, perhatikan. Limai yaro. Itu bacaan yang salah. Hah, Bang? Sekilas kayak udah betul-betul aja. Salah. Limai yaro. Itu salah. Kenapa? Karena nggak ada dengung. Taunya nggak ada dengung dari mana? Cara ngeceknya gimana? Ketika proses nun sukun lebur ke huruf ya, kita buka tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah, ya, maka dia bukan gunnah karena nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Limai, berubah nggak suaranya nih? Nggak kan? Limai, berarti ini idgham saja, nggak ada bigunahnya. Bigunah tuh masuk hidung, dengung, sengau suaranya. Limai, salah. Ya, harusnya kita baca limai yaro, limai yaro, limai yaro. Ingat ini idgham bigunah, jangan cuma idgham saja. Masukkan ke hidung jadi kayak kayak kita suara sengau tuh gitu. Itu suara hidung tuh. Limai yaro. Nah, bisa? Asik bisa? Tuh dicobain. Belum pernah cek seperti itu, sekarang cek. Ya. Limai yaro. Bukan limai yaro. Beda kan? Antara idgham yang ngakunya idgham bigunah, tapi nggak bigunah. Jangan ngaku-ngaku. Idgham saja berarti itu. Kalau idgham bigunah harus pakai dengung, dia masuk hidung. Jangan ngaku-ngaku idgham bigunah kalau tidak masuk hidung. Nah, ya. Semangat. Oke, lanjut lagi, satu lagi nih. Nih, satu lagi nih, lihat, ganti ayat. Nih. Min bertemu waw. Kita baca bukan minwa, tapi miu, masukkan hidung. Miu waqin. Miu waqin. Satu lagi, ya, yang ini deh. Nah, yang ini deh, ya. Nih, yang ini ya. Nih.
Man yasha'u. Man yasha. Bukan may yasha. Nggak boleh nggak pakai dengung. Harus pakai dengung karena idgham biguna. Jangan ngaku-ngaku idgham biguna kalau nggak biguna. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Sip. Lanjutin lagi nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini dijelaskan, benar gak nih ini idgham biguna? Cek dulu. Di sini ada kode tajwid praktis, ditandai dengan kode warna ya dan kode nama hukum, cara baca dan panjang pendek. Cek, kita coba lihat dulu. Betul nggak ini idgham biguna? Cek dulu. Nun sukun ketemu ya. Ada nggak dalam rumus? Ada nggak dalam rumus? Masya Allah. Ada nggak dalam rumus? Ada nggak dalam rumus? Cek dulu, cek dulu. Nun sukun ketemu ya tadi ya. Nun sukun ketemu ya. Ada nggak? Benar nggak? Nun sukun ketemu ya. Oh, cek dulu. Ada nggak? Nih, ada ya. Nun sukun ketemu ya. Tuh, berarti betul dia idgham biguna. Betul nggak kodenya nih? Kode tajwidnya IGDE 2 tuh. Cek dulu di sini. Nih, ya mana atuh salah saya teh. Mana teman-teman? Nah, tuh. IG idgham biguna. Dengungkan dengung 2 harokat. Ayyattakhidha itulah idgham biguna. Betul ya? Betul ya? Sama di sini juga kita tinggal praktekkan ya nih ya. Ini tinggal kita praktekkan. Perhatikan. Lakum wa qad ka. Ingat, qalqalah pantulkan. Qad wa qad kana fariqum mi. Sama ini juga idgham biguna. Dhammah tain ketemu huruf mim. Betul nggak idgham biguna dhammah tain ketemu mim? Cek aja, cek. Tuh, dhammah tain bertemu dengan huruf mim sama idgham biguna leburkan dengan dengung. Makanya kode warnanya sama ya. Mana? Kode warnanya sama. Idgham biguna dengungkan 2 harokat. Qummi. Bahkan ini dengungannya kuat. Karena ketemunya huruf mim. Bukan hanya berubah ketika dibuka tutup hidung, tapi suaranya hilang. Artinya dengungannya sempurna. Makanya disebut dengan idgham biguna yang kamil. Wah, idgham biguna tuh dibagi lagi jadi 2. Kalau yang tadi yang ini, nih, boleh saya bahas sedikit biar cuman bukan hanya bahas fitur memudahkan, tapi tetap belajar ya lebih jauhnya. Bukan cuma dari fitur saja. Fitur memudahkan kita. Boleh? Sip, ya. Nih, jadi di sini kalau nun sukun ketemu ya atau misal izin ya. Nih, izin ya. Mungkin saya perlihatkan dari sini dulu. Nih. Idgham biguna itu dibagi 2. Ada idgham biguna yang kamil, ada idgham biguna yang naqis. Idgham biguna naqis itu idgham biguna yang peleburan dengungnya itu tidak sempurna. Ketika kita coba buka tutup hidung kita, dengungnya ketika dibuka tutup hidung itu ada, tapi tidak hilang suaranya, hanya berubah saja. Contoh, misalnya sebentar ya. Nah, saya menjelaskan ini bukan biar teman-teman paham atau tidak gimana Allah. Yang penting saya menjelaskan sedikit-sedikit gitu loh. Ya. Oke, nih misalnya di ayat yang tadi ya, yang ini deh. Ini saya izin zoom out dulu nih. Ya. Nih. Kalau nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan ya ataupun wawu itu namanya idgham biguna yang naqis. Dengungnya nggak sempurna. Taunya dari mana? Ketika dilebur lalu kita dengungkan, buka tutup hidung, suaranya masih nyisa tapi berubah. Contoh, ayat yang atas, ini nun sukun ketemu huruf ya. Wa suaranya berubah, tapi nggak hilang. Idgham biguna yang naqis, dengungnya ada tapi nggak sempurna. Contoh lagi, misalnya huruf wawu. Nih, huruf wawu. Nih. Ya, nih. Miwaqin, suaranya berubah, itu idgham biguna yang naqis. Tidak sempurna dengungannya. Tapi dengung dia. Ada idgham biguna yang kamil. Ketika apa? Ketika nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan nun atau mim. Contoh, misalnya huruf ada nggak? Nah, di sini sebelahnya nih. Nih, di sini nun sukun ketemu mim. Ini idgham biguna yang kamil, dengungannya sempurna. Buktinya dari mana? Leburkan bunyi an ke bunyi am. Mim, suaranya, dengungannya hilang? Iya nggak? Dengungannya hilang? Itulah idgham biguna yang kamil. Itulah idgham biguna yang kamil. Iya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim dan nun, itu kamil, sempurna. Ketika kita cek dengungannya ketika ditutup, hilang, nggak ada sisa suara. Kamil. Siapa yang baru tahu? Satu lagi, contohnya untuk huruf nun. Nih,
Ya, nih huruf nun ketemu huruf nun lagi. Ini bisa kita sebut dengan idgham bigunah kamil, bisa juga disebut dengan idgham mutamathilain juga sebenarnya. Ya. Oke, silahkan pilih. Nah, ini kita yang sedang kita fokuskan idgham bigunah. Lihat, nun sukun ketemu an yang pertama masuk ke an yang kedua. An nafsin, an nafsin. Allahu akbar. Siapa yang baru tahu boleh komen di kolom komentar. Seru ya belajar ngaji. Bang, tapi pusing. Pahala buat teman-teman. Saya nggak pusingnya. Rugi nggak pusingnya? Enggak. Yang kita kejar itu jangan lupa, kita pengen cepet, pengen bisa, keren, bagus, Masya Allah. Tapi jangan lupa syukuri prosesnya teman-teman sekalian. Karena tidak semua muslim, tidak semua lisan muslim meluangkan waktunya buat Quran. Tidak semua HP seorang muslim dipakai buat ngaji. Pernahkah kita menyadari bahwa itu nikmat? Itu nikmat luar biasa teman-teman sekalian. Bukan karena kita yang hebat, tapi cinta Allah yang hadir kepada teman-teman dan teman-teman sambut hidayah itu. Maka jangan sampai kebaikan itu putus di HP teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, jelas? Nah, gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman, yang ini idgham bigunanya kamil atau nakis, sempurna atau tidak sempurna. Sempurna atau tidak sempurna? Nun sukun ketemu ya. Kamil atau nakis. Nakis itu tidak sempurna, kamil sempurna. Nun sukun ketemu ya, namanya idgham bigunah nakis, nggak sempurna karena ketika kita leburkan dia masih ada sisa suara. Itu masih ada sisa suaranya teman-teman. Ayu minu. Ya, kalau yang ini domah tain ketemu mim. Idgham bigunahnya kamil atau nakis? Idgham bigunahnya kamil. Ya, karena dia hilang ketika lebur. Ya. Fariqum nih, fariqum min terbukti. Ah, gitu ya, teman-teman sekalian. Oke. Sip, lanjutkan lagi ini. Sedikit lagi ya. Boleh? 2 hukum lagi nih. Nih ya, yuk lanjut. Kita izin penggal-penggal ya. Yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah. Perhatikan ya, mim bertasydid. Kalau ada mim bertasydid, ada hukum apa di sana? Ada hukum namanya gunnah. Betul? Mimnya bertasydid. Kalau ada mim bertasydid atau satu lagi ada nun bertasydid, itu ada hukum namanya gunnah. Gunnah itu dengungkan selama 2 harokat. Ya. Summa. Ya, ini ayatnya di atas nih. Ya, ini yang ada gambar bloknya. Ya, nih. 2 GHDE. Taunya dengung dari mana? Buka tutup hidung. Kalau mau ngebahas tentang dengung, cara membuktikannya buka tutup hidung. Kalau suaranya berubah, itu gunnah. Kalau suaranya berubah dan hilang, gunnahnya kuat. Kalau ini hilang nggak suaranya? Hilang. Namanya gunnah akmal. Ada gunnah akmal, ada gunnah kamil, ada gunnah tawasud, ada gunnah nakis, ada gunnah anqos. Oh, gunnah juga banyak ternyata. Ya. Tapi kita basic dulu. Mim bertasydid gunnah, dengung. Kalau pengen tahu gunanya takaran dengungannya kuat atau tidak, cek ketika ditutup hilang atau tidak. Hilang, gunanya kuat. Ya, summa inna. Ya, gunnah akmal itu artinya gunnah tingkatan paling tinggi. Gunnah kamil, gunnah tingkatan yang jadi gunnah akmal paling sempurna, gunnah kamil sempurna, gunnah tawasud pertengahan, gunnah nakis tidak sempurna, gunnah anqos sangat tidak sempurna. Oh, Masya Allah ya, makanya ada yang bilang juga nun dan mim bertasydid itu disebut dengan gunnah akmal karena gunanya tingkatannya paling tinggi. Nah, gitu. Ya, Masya Allah. Paham? Senang belajar ngaji? Ya, ternyata ngaji itu banyak ya. Iya, tuh susah berarti bang. Enggak susah. Tinggal kita pelajari aja. Dan takarannya jangan pengen cepet-cepet. Mau kemana sih buru-buru teman-teman teh? Bang, kalau saya pengen kayak begitu belajarnya berapa lama ya? Saya satu huruf dot butuh waktu 2 tahun. Jadi kalau teman-teman yang belajar bareng sama saya tidak pernah ada jaminan waktu.
Biarkan lambat atau cepat tuh gimana Allah. Allah mah gampang ngasih. Yang penting kita mau berproses atau enggak, mau dapat pahala atau enggak, itu aja yang paling penting. Ya, lanjut ya. Sip. Summa, tahan dulu ya, guna dengungkan 2 harokat. Betul nggak ini artinya? Cek dulu teman-teman, khawatir salah kodenya. Ya, jadi kode ini untuk membantu nih, kode praktis tapi buat membantu. Mana? Ini, tuh. 2 GHDE, guna dengungkan 2 harokat. Inna summa. Tuh, gitu teman-teman sekalian. Ya, satu lagi deh, nih, satu lagi. Mim ba'dima. Hukum tajwid apa di sini? Pertemuan antara nun sukun berjumpa dengan huruf ba menghasilkan ada mim kecil. Apa? Hukum tajwidnya adalah iqlab. Kita cari ya di buku kita ya, iqlab. Sebentar, mana bukunya ya? Iqlab. Masya Allah, tabarakallah ini teh. Atuh. Ya, sebentar. Iqlab. Mana? Nah, nih. Iqlab. Iqlab itu adalah, atau ada yang bilang juga kolb. Boleh? Apa itu iqlab atau kolb? Artinya adalah kondisi di mana kita mendapati ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba, titik. Gampang, cuma 1 huruf. Ya. An, in, un, an ketemu ba. Artinya apa? Menyamarkan bunyi an ke bunyi am, membalik bunyi an ke bunyi am. Makanya ada tanda mim kecil ya. Kalau iqlab itu, contohnya nih, tuh ada mim kecil ini sebagai tanda. Oh, bunyi nun sukunnya kita samarkan, dengungkan dibalik ke bunyi am. Samarkan, dengungkan ke bunyi am. Man bakhila. Nah, cara baca iqlab ini, jadi bukan nggak dibaca man bakhila ya, nggak dibaca man bakhila, tapi bunyi an-nya dibalik ke bunyi am, disamarkan dan dengungkan. Maka cara bacanya ada 2 iqlab ini. Yang pertama, cara baca yang normal adalah namanya al-intibaq ma'a adamil jaz. Apa? Al-intibaq, operator ini ada, ini operator. Ya. Ada nggak nih operatornya, masih ada nggak nih? Halo, sorry. Al-intibaq ma'a adamil jaz. Jadi menyentuhkan bibir kita yang atas dan bawah, tapi dia nggak betul-betul gini. Mim ba'di, nggak ditekan kuat-kuat, tapi nempel, asal ada nempel dikit aja. Mim, sampai kerasa ada geli-geli di sini nih. Ada getarannya kerasa di sini. Kalau terlalu kuat nggak ada getarannya dia. Kurang kerasa. Tapi tipis-tipis. Mim ba'di. Ini rapat, tetap rapat kalau yang ini. Mim ba'di ma. Ya, jadi rapat tapi lunak dia. Enggak yang gitu. Enggak gitu. Ya, paham ya? Itu yang pertama. Ya, nama cara bacanya dari guru kami al-intibaq ma'a adamil jaz. Ada yang juga bilang itobak, ada. Yang ketiga, ya, yang kedua, nama cara bacanya furjah. Furjah itu dikasih celah antara bibir atas dan bibir bawah sehelai kertas. Min ba'di ma tuh, ada celah sehelai kertas. Itu nama cara bacanya adalah furjah. Mana yang lebih afdol? Yang nempel, yang enggak? Ya, yang furjah atau tarkul furjah? Yang nempel atau yang tadi al-intibaq ma'a adamil jaz? Pilih salah satu. Nggak ada yang lebih utama. Tapi yang lebih utama adalah ikuti sesuai dengan guru teman-teman, melatih kepada teman-teman. Kalau saya dilatih dengan cara al-intibaq ma'a adamil jaz, nempel tapi nggak kuat-kuat. Mim tuh nempel ya. Bedakan antara dengan yang nggak nempel. Mim ba, kalau nempel sedikit, mim ba'di ma ja. Nah, kalau saya nempel al-intibaq ma'a adamil jaz, tapi nempelnya tipis-tipis. Nempelnya nggak kuat-kuat, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek betul nggak ini iqlab. Samarkan, dengungkan 2 harokat dari an ke bunyi am. Jadinya dibacanya mim ba'di ma, ya, mim ba'di ma, gitu. Oke. Sedikit lagi, yuk. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
Nah, ada yang mau Al-Quran ini? Sebelum nanti masuk grup, ada yang suka Al-Quran ini? Ditambah lagi ada terjemahan per tema, sudah terjemah Latinnya ada buat nyontek, bukan nyontek ya, buat nyontek ya, bukan buat panduan. Ada terjemah per kata, ya. Ada hadis-hadis pilihan di setiap ujung-ujungnya, ya. Ada pembahasan lebih rincinya di sini per halamannya. Ada yang mau nggak? Yang mau ini mau check out atau mau payment? Mau punya atau cuma mau masuk troli? Yang mau masuk troli, komennya mau check out saja. Tapi kalau mau payment saya tampilkan. Komennya mau order. Kalau mau bayar tuh berarti mau order. Ada? Sudah beli. Sekarang diskonnya 50% masih sama. Dapetin bonus-bonus seperti ini. Oh, pasti dapat bonus tasbih digital. Ada 2 ukuran. Ada yang mau? Mau order di sini. 5 menit tapi ya. Bentar ya. Oke, kita tutup dulu. Shadaqallahul azim.